Ya, selamat sore teman-teman. Masih dari kandang Adipati bersama Raden Brotoseno. Oke, mungkin ada yang pernah ngalamin ya, punya merpati jantan udah berancah, punya merpati betina udah lenjeh, maksudnya udah birahi semua. Tapi ketika dijodohin nggak jodoh-jodoh gitu ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya. Entah karena yang pertama mungkin jantannya dia maunya bukur sama warna yang lain gitu ya, nggak mau sama betinanya ini, atau kebalikannya, kalau disatuin betinanya kayak mau kabur gitu ya, padahal dia kalau di umbaran udah lenjeh gitu, udah birahi, tapi dicampur sama jantan bacak dia di kandang kayak mau kabur gitu. Nah, ini saya punya cara ya untuk menjodohkan merpati yang punya trouble seperti itu. Jadi jantan beranca, berajak atau bungkak gitu ya nyebutnya, betina yang udah lenjeh tapi nggak jodoh-jodoh gitu ya, ada aja masalahnya gitu. Itu bisa kita pakai trik ini. Ini saya punya jantan ini kalau di umbaran udah banyak banget ya. Dia udah bekur-bekur ngejar-ngejar apa namanya, merpati-merpati yang di umbaran. Terus betina ini juga udah lenjeh gitu ya. Kalau misalnya di umbaran tuh dia sama burung merpati yang tua-tua dewasa itu mau, tapi kalau dibekurin sama yang muda ini nggak mau. Nggak tahu mungkin apa ya, suara bekurnya nggak suka atau nggak cocok, yang kurang paham ya. Tapi ini kalau disatuin ya itu betinanya kayak mau kabur gitu. Jadi ini lebih ke betinanya ya. Jadi sebenarnya dia udah birahi, udah lenjeh, tapi kalau disatuin sama itu kayak mau kabur, dikurung nggak mau gitu ya. Nah, ini saya punya cara yang cukup sederhana ya. Jadi ini istilahnya kawin paksa ya. Kawin paksa, menjodohkan secara paksa merpati yang udah sama-sama birahi tapi nggak mau jodoh-jodoh. Ini dulu sering saya praktekkan ketika melihara burung merpati hias. Jadi merpati hias itu juga kadang susah dijodohin ya gitu ya. Sama-sama udah dewasa nggak jodoh-jodoh itu biasa. Mungkin kalau untuk yang awal-awal kita memang lebih bagus jodoh yang secara baik-baik gitu ya. Jadi disatuin sama-sama suka gitu ya, kawin jodoh gitu. Nah, tapi kalau memang terpaksanya nggak mau ya, kita punya satu cara gitu. Dulu saya sering pakai ketika jodohin kayak merpati gondok, terus merpati hias yang jenis-jenis pos itu kan juga susah ya dijodohin ya gitu. Nah, itu saya sering pakai cara ini. Caranya gampang banget, kita cuma sediain besek sama semprotan air gitu ya. Nah, ini kebetulan sore ya, ini udah jam 5. Ini kita mau coba ini cara yang dulu sering saya pakai gitu ya. Kalau biasanya yang saya praktekkan sih ya yang itu, yang pokoknya duduk yang baik-baik gitu ya. Dan tanya suka, betinanya suka, kita jodohin gitu kan. Jadi nanti pasti giringnya bagus gitu. Tapi kalau kepaksanya udah dewasa nggak jodoh-jodoh kayak gini ya udah terpaksa kita kawin paksa ya gitu. Nah, caranya gimana? Untuk yang pertama kita siapin besek sama semprotan air ya. Tapi ini dilakukan sore hari ya. Jam 5 ini, sekitar jam 5 ini ya. Udah agak gelap. Jadi tidak siang-siang. Nah, ini kita semprotin aja ini ya. Jadi sore-sore nggak apa ya, nggak usah dijemur ya. Kita semprotin tapi jangan sampai basah kuyup. Yang penting dadanya, mukanya, pokoknya dia merasa kalau dia basah gitu ya. Kita masukkan ke besek. Nah, jantannya juga sama, kita semprotin, pokoknya kita masukkan besek dalam kondisi basah. Nah, ini trik ini dulu saya dapatkan dari almarhum teman saya ya, karena beliau tuh dagang merpati. Jadi kalau dapat pas ada orang jual jantan aja, betina aja gitu kan, jodohnya kayak gini. Jadi nggak pakai waktu lama, ini langsung kita sekap aja dua-duanya dalam kondisi basah ya di sore hari. Tapi tadi awalnya itu ya, syaratnya jantan memang udah birahi, betina birahi, tapi kalau di kandang yang terbuka kelihatan mereka nggak mau jodoh ya. Nah, itu caranya kayak gitu. Sekap aja mereka dalam kondisi basah di sore hari, insya Allah besok pagi itu sudah akur gitu. Jadi nanti
karena mereka kondisi sama-sama basah ya. Ini kalau logikanya teman saya katanya itu mereka saling mengenal baunya nanti. Apa namanya ketika dibasahin yang kering itu dua-duanya saling mengenal baunya. Jadi mereka nggak lihat warnanya ya. Mereka nggak melihat warnanya karena gelap. Nah tapi nanti ketika yang jantannya udah mulai bekur, udah mulai apa namanya ya? Kalau bahasa Jawanya memeti gitu ya, gitu loh. Ya itu nanti betinanya akan dia birahi dan dia mulai apa namanya kayak nyium-nyium itu ya biasanya kalau merpati udah mau jodoh itu ya. Nah nanti biasanya seperti itu. Nanti kita lihat besok pagi jodoh apa enggak ini. Tadi karena pakai cara yang baik-baik nggak bisa, coba kita paksa pakai cara lama gitu. Nah terus kalau jodohnya yang kayak gini nanti bisa giring apa enggak gitu ya. Ya belum tahu ya karena dulu memang saya pakai trik ini kan buat jodohin merpati hias sama merpati jenis pos ya. Kan nggak perlu giring ya kalau merpati yang kayak gitu ya. Nah ini kan kalau merpati yang jenis rumahan atau yang buat tinggian, golongan itu kan kita butuh mereka giring. Nah coba kalau di apa namanya paksa ini besok kita lihat mau giring apa enggak gitu. Tapi insya Allah kalau jodoh iya. Jadi kita sekap kondisi gelap di sore hari ya gitu ya. Kondisinya udah kenyang ya, kondisi udah kenyang atau bisa juga nanti dibantu pakai apa suplemen jamu gitu juga nggak apa-apa ya, jamu-jamu yang bikin birahi sama stamina itu ya, jantan betinanya dikasih semua nggak apa-apa. Atau mungkin kalau ada yang pakai teknik orang dulu, ada yang dikasih merica ya gitu. Jadi jantan kasih merica satu atau dua, gitu, betinanya satu gitu, itu juga bisa membuat badannya hangat jadi tambah birahi gitu. Oke, mungkin itu dulu ya kita sharing hari ini cara menjodohkan merpati dengan paksa gitu ya. Mereka kalau di apa jodohin baik-baik nggak mau, nah itu kita sekap dalam kondisi kita semprot gitu. Nah ini insya Allah besok pagi itu udah jodoh. Biasanya dulu kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya belum jodoh gimana? Ya udah nanti paginya kita keluarin, kita pisah lagi ya kayak gini, kanan kiri jantan betina. Kita mandiin, kita jemur, kondisi masih berjajar gini ya, berdampingan lah gitu. Terus nanti kita kasih makan, kasih minum, sorenya kita ulang kayak gitu lagi. Kalau masih belum jodoh ya, kita ulang kayak gitu lagi. Insya Allah jodoh sih. Biasanya satu malam jodoh, tapi kan memang kondisinya udah siap jodoh semua ya, tapi suka gitu. Tapi jangan jodohin pi kayak gini ya gitu. Pi kayak gini disekap ya nggak bakal jodoh ya. Cuma saya nyoba nggak jodoh ternyata merpatinya masih kayak gini ya nggak mungkin jodoh ya gitu. Jadi kita apa memaksa itu juga yang pikirannya memang udah pantas dijodohin ya, bukan yang masih apa larnya masih 7 masih 6 gitu ya, memang agak susah dia. Ada caranya sendiri kalau yang masih lar masih berapa 6 masih 5 gitu ya, kan kadang ada udah birahi ya, itu bisa tapi dengan cara yang berbeda ya, umbar di polier yang agak besar gini, kasih jantan satu, terus kasih betina 2 atau 3 gitu, nanti jantannya akan milih salah satu itu biasanya. Oke, ini udah pagi ya, sekarang kita mau cek kemarin yang kita sekap jantan betina itu mau jodoh apa enggak ya, atau mungkin malah betinanya udah diajar. Ya, sepertinya sih masih utuh ya betinanya ya. Coba kita ya. Biasanya kalau udah akur itu nanti dia kalau dipegang betinanya itu enggak apa enggak matuk ya. Kayaknya sih akur nih, nanti kita keluarin dulu, kita kasih makan ya. Ini udah kita keluarin, kita kasih makan ya. Sementara masih terpisah, nggak tahu nih jodoh apa belum. Kita pantau dulu dan makan tuh lapar itu.
Sementara ini terlihat betinanya kayak udah mau ya, udah nggak takut-takut lagi nih. Ini udah efek disekap pakai besek dalam kondisi basah. Nanti biar mereka makan kenyang dulu, kita kasih minum, kita masukkan ke box, coba masih mau kabur-kabur apa enggak ya betinanya ya. Nah, betinanya udah nggak takut ya, dia kelihatannya udah nyaman sama jantan ini. Kita lihat tuh, nah kan ngasar-ngasar kan. Nah, ini hasil kawin paksa ya, hasil kawin paksa. Ternyata mau jodoh setelah kemarin kita sekap semalam. Kemarin ini kalau kita masukin di sini tuh betinanya tuh kayak mau kabur terus itu loh, enggak apa namanya, takut sama jantannya. Padahal kalau di luar itu dia udah birahi, udah lenjeh ya. Tapi kalau dimasukin box pengen kabur terus, nah caranya bisa kita sekap ya kayak kemarin. Nah ini, nah, nah resmi. Sebelum itu burung muda ini soalnya. Yang jantannya masih kelar 2 apa 3 ya. Itu masih bingung itu kawinnya itu. Ya kita tunggu sampai ternyata setelah kita keluarkan dari besek, kita kasih makan langsung kawin ya. Berarti tadi mereka di sekap itu udah bermesraan ya, udah ngempet ya. Kita tungguin sampai benar-benar udah kawin, udah jodoh. Nah, hadap sana lagi ya. Nah, berarti ini resmi ya, penjodohan paksa dinyatakan berhasil. Ini cara lama ya, ya cara lama yang cukup efektif kalau merpati ngayal ya, dijodohin nggak mau-mau, terlalu pilih-pilih, merepotkan ya, cari betinanya harus warna apa gitu. Udah dibeliin nggak mau, nah itu bisa dipaksa ya, caranya seperti tadi itu. Oke, makasih, kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga teman-teman sehat, merpatinya juga sehat ya.